pra peradilan ini kami ingin tegaskan bahwa kami tidak melawan institusi. Ya. Tapi yang kami lawan adalah penggunaan kewenangan yang melanggar hukum. Dan pada permohonan pra peradilan yang pertama, penangkapan, penahanan, dan penggeledahan itu dinyatakan tidak sah karena kewenangan yang diberikan oleh KUHAP, diberikan oleh Undang-Undang Kepolisian kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk melakukan upaya paksa ternyata dilakukan melampaui batas yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga hakim pra peradilan yang kemudian juga memeriksa pokok perkara permohonan pra peradilan yang ketiga ini telah menyatakan tidak sah penangkapan, penahanan, dan penggeledahan tersebut. Akibat adanya putusan pra peradilan itu, maka kami menindaklanjuti dengan permohonan pra peradilan yang baru, karena itu memang diperintahkan oleh hakim dalam pertimbangannya. Jadi kami juga ingin menepis bahwa ini bukan mengulur-ngulur waktu atau kemudian menggunakan KUHAP baru di pasal 158 ya, dengan memanfaatkan waktu untuk kemudian tidak masuk ke pokok perkara. Tidak. Kami akan masuk ke pokok perkara, tetapi dengan syarat semua kesewenang-wenangan ini ingin kami urai dulu satu persatu. Dan nanti pada saat kami melakukan pembuktian dalam pokok perkara, kami melakukan pembuktian pokok perkara itu sudah fokus gitu ya, tidak lagi dihantui oleh stigma-stigma negatif atau persepsi-persepsi negatif. Karena selama penanganan perkara ini, tadi juga kami sampaikan di dalam replik kami, bahwa kerugian imaterial itu dihitung dari apa? Dihitung dari reputasi, dihitung dari nama baik, dihitung dari kedudukan seseorang di mata publik, dihitung juga dari kecemasan, kekhawatiran, ketakutan yang dialami oleh Mas Roy selama menjalani penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut. Dan kami tadi juga di dalam replik menjelaskan beberapa fakta ya, bahwa di dalam fakta-fakta selama penangkapan dan penahanan itu, beberapa jam setelah Polda melakukan penangkapan dan penahanan, justru beberapa relawan Pak Joko Widodo itu kan melakukan konferensi pers dan kemudian menghujat Mas Roy, ya, menyudutkan Mas Roy. Bahkan di kantor Polda Metro Jaya itu kan dipenuhi dengan karangan bunga. Seolah-olah Mas Roy ini adalah pelaku tindak pidana besar yang ketika ditangkap dan ditahan itu kemudian diglorifikasikan sebagai sebuah kemenangan gitu. Padahal itu sesungguhnya adalah pelanggaran terhadap hukum. Dan atas dasar itulah maka Mas Roy tadi di dalam replik menjawab kembali bahwa permohonan untuk ganti kerugian secara imaterial didasarkan pada perlakuan yang tidak adil dari siapa? Dari relawan, dari para pendukung, dari para netizen yang apa ya? Ya mungkin kita sebut buzzer lah misalnya, atau juga mungkin akibat dari pemberitaan-pemberitaan media yang kemudian salah dimaknai, salah diartikan, sehingga Mas Roy Halis kehilangan reputasi, kehilangan nama baik, dan kemudian juga mengurangi kedudukan beliau di dalam masyarakat. Itu yang kemudian kami ingin lawan. Dan terkait dengan permohonan pra peradilan ini, kami tegaskan sekali lagi bahwa ganti kerugian yang kami mohonkan ini bukan untuk kepentingan diri pemohon atau juga kepada tim kuasa hukum, tetapi ini untuk kepentingan sosial, karena kami menggunakan kesempatan pra peradilan ini untuk masyarakat barangkali belajar lah, ya, mengedukasi publik, karena kita masuk dalam rezim KUHP baru dan KUHP baru, sehingga ke depan penyidik maupun aparat penegak hukum mungkin akan lebih berhati-hati dan akan mengedepankan prinsip hak asasi manusia. Bang Ali, itu dari saya, Mas Roy, tambahannya. Ya. Selanjutnya saya sangat Mas Roy. Oke, sebelum nanti Mas Refli akan menyampaikan hal yang lain, ya, yang ingin saya sampaikan, saya akan menandaskan dua hal. Hal yang pertama adalah tadi kalau kita dengar, ya, kenapa kami menempuh strategi pra peradilan, ya, karena kami tidak ingin seperti kalau seorang pejuang itu tidak mempelajari dulu apa yang ada di depan. Jadi kami tidak ingin quote and quote konyol gitu ya dalam memasuki sebuah ajang peperangan. Meskipun bisa saja karena itu yang terjadi, ada kesalahan-kesalahan yang terjadi pada pihak jaksa ya dalam melakukan tuntutan seperti yang dialami oleh Dr. Tifa, dan itu dijawab dengan sangat smart, dengan sangat cerdas oleh tim kuasa hukumnya Dr. Tifa, dengan kemudian membuat nota perlawanan atau dulu yang dikenal sebagai eksepsi, dan itu sekarang menjadi hal yang unik ya, menjadi hal yang menjadi pertanyaan banyak orang gitu, statusnya bagaimana ya. Jadi untuk yang di sana, tapi kami ingin agar kami masuk tuh fokus. Makanya mohon maaf kalau ada pertanyaan, apakah ini menjadi pra peradilan
Yang ketiga ini pra peradilan yang terakhir. Ya, tunggu saja tanggal mainnya. Ya gitu. Karena apa? Karena kami masih ingin lagi melihat ya, men-challenge ya gitu. Dan itu sekali lagi kita tahu bahwa hakim tunggal dari pra peradilan ini adalah hakim yang ya saya harus bilang smart ya gitu. Meskipun sempat kita kritisi juga, nggak apa-apa kalau benar kita katakan benar, kalau ada hal yang tidak benar kita kritisi. Karena beliau itu kalau ada yang sesuatu yang misalnya nggak perlu, dia bilang udah itu nggak perlu dibacakan. Tapi ketika kami tadi menyampaikan bahkan kalimat yang kita gunakan itu unek-unek ya. Kami menyampaikan unek-unek di dalam replik kami, beliau membiarkan saja ya, dan itu artinya mendengarkan. Jadi supaya diketahui oleh masyarakat juga bahwa apa yang kami lakukan dengan pra peradilan ini adalah tujuannya adalah untuk yang tadi disampaikan Bang Refli dan juga disampaikan oleh Mas Gafur dan juga Mbak Aya, bahwa itu adalah untuk supaya kita fokus. Jadi adanya pasal-pasal terutama pasal 32 dan 35 yang itu benar-benar salah ya. Itu pasal itu adalah untuk hacker, untuk tindakan hacking, dan terjadinya adalah computer crime, not computer related crime. Ini nggak ada hubungannya sama sekali ya. Yang dipermasalahkan juga masih ada tayangannya sampai dengan sekarang. Ijazah yang disebut konon ijazah ya, itu juga bentuk fisiknya juga konon masih ada. Meskipun itu juga kita tantang juga, kita challenge, tunjukkan ke publik ya. Jadi ini nggak ada hubungannya sama sekali kok tiba-tiba diselundupkan. Karena itu tadi ancaman hukumannya atau pasal itu, pasal 32 itu 8 tahun, pasal 35 itu ada 12 tahun. Itu luar biasa. Sama sekali itu tidak untuk itu. Karena namanya undang-undang ITE, bukan ITE ya. ITE itu informasi dan transaksi elektronik. Jadi ini untuk kepentingan transaksi elektronik, untuk keuangan di dalam elektronik, bukan untuk ada orang memenjarakan orang. Jadi ini salah besar. Saya sekaligus sedih dan turut kecewa sebagai orang yang turut serta membuat atau menginisiasi undang-undang ini sejak tahun 2003. Ya, bayangkan sejak tahun 2003 bersama dengan Pak Profesor Henry Subiakto, kami kecewa karena pelaksanaannya ternyata disesatkan seperti ini. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan juga adalah bahwa di dalam pelaksanaan pra peradilan ini, insya Allah ya, apa yang kami mintakan ya, kami mohonkan di dalam pra peradilan ketiga yaitu tentang ganti rugi ini dipandang sebagai suatu konsekuensi dari sebuah kesalahan. Karena jelas mana salahnya, jelas sudah dikatakan salah. Karena namanya penangkapan, penahanan dan penggeledahan itu sudah dikatakan itu terjadi pelanggaran hukum. Jadi itu tidak sah. Jadi itu jelas salah. Perkara itu kemudian akan dikabulkan semuanya, alhamdulillah. Tapi kalau tidak ya mungkin sebagian ataupun yang terbaik ya et quo et bono ya gitu, apa itu istilah hukumnya. Saya bukan orang hukum ya gitu. Es aquo es bono ya gitu. Ya itu kita serahkan kepada kebijakan. Tapi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Gafur, tambahan dikit, itu benar ya. Saya tidak perlu menyebutkan, tapi dalam salah satu acara diskusi TV tadi malam, teman-teman bisa lihat bagaimana acara itu selama jam 7 sampai jam 11 malam. Itu isinya daging semua. Isinya, dan itu menjadi pelajaran hukum yang sangat bagus ya. Gitu. Kenapa? Tidak ada termul. Nggak ada termul yang diundang. Kalau ada termul itu biasanya masuk dan isinya wak. Nggak ada ujungnya. Tadi malam nggak ada. Prof Gayus bagus banget. Ya, ada Pak Ugroseno juga yang tadi sudah sempat ketemu di Barreskrim. Bagus. Mas Gafur tentu saja. Ya, kemudian Pak Alkatiri. Kemudian Pak Sugeng dari Police Watch pun bagus, meskipun beliau kader partai, ya bagus, kader partai PSI, tapi bagus malam itu, ya. Bahkan Ferdinand Hutahian pun yang saya pikir juga akan jadi termul, tidak, bagus banget semalam itu. Jadi itu ya Rifai biasalah, tapi artinya apa? Tidak ada termul. Jadi kalau kata ATI Garut ya, termul musnahkan saja. Salam untuk Mas TI Garut ya, guru TI Garut. Ya, saya kira itu dari tambahan saya ya. Jadi moga-moga apa yang kita mohonkan bisa diterima, dan kemudian kita tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, agar semua yang kita lakukan, dan terima kasih untuk semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Erhal, Oke, menjawab. Ulangin pertanyaannya biar ada pertanggungjawabannya. Ya. Bang Refli, ini kan Ya. tanggal 6 Agustus nanti Dr. Tifa akan kembali bersidang ya. Nah, persiapannya seperti apa dan apa yang akan dicermati dari dakwaan baru? Jadi begini, saya klarifikasi dulu ya. Kalau persidangan kita split, karena saya di Mas Roy. Nah, Tetapi saya, Gafur dan lain sebagainya sebenarnya masih memegang mandat Troya. ya. Troya itu Tifa Royce Advocate, tapi tidak untuk sidang. Nah, tetapi saya bisa sampaikan bahwa saya masih berkomunikasi dengan lawyer-lawyernya Dr. Tifa, ya, yang senior terutama,
Bahkan kemarin itu saya bertemu dengan lawyer seniornya dan memang ya mereka sudah lama mengantisipasi. Bahkan kalau kita lihat misalnya eksepsi atau nota perlawanan mereka sudah sangat detail bicara mengenai daftar alat bukti yang diberikan dan lain sebagainya. Jadi kalaupun ada perubahan-perubahan yang sebenarnya saya dikasih matriks perubahannya, saya bisa kasihkan kepada Anda oleh yang senior di sana, Lutfi Hakim. Memang ada katakanlah ada koreksi-koreksi seperti itu. Tetapi perdebatan yang paling utama sebenarnya seperti yang Anda saksikan di acara kemarin, apakah kemudian mekanisme yang harusnya dipakai itu pasal 206 ataukah pasal 75 ayat 4? Kan begitu. 206 ayat 4 juga. 206 ayat 4, 75 ayat 4 juga. Kalau 206 ayat 4 itu perlawanan. Kemudian pasal 75 ayat 4 itu adalah perbaikan. Nah, rupanya yang disampaikan kepada Dr. Tifa dan juga Mas Roy sesungguhnya itu perbaikan. Jadi sudah diperbaiki, tetapi kemudian selalu ada perdebatan di sana karena dianggap dakwaan sebelumnya null and void atau batal demi hukum. Kalau batal demi hukum maka dianggap secara keseluruhan itu batal dakwaannya. Nah, kalau misalnya ada dakwaan yang baru, ya teorinya bukan mengubah dakwaan tapi mengganti dakwaan dengan nomor yang baru. Padahal undang-undang mengatakan mengubah dakwaan satu kali. Jadi sebenarnya kalau saya melihat ada problem rumusan undang-undangnya karena mengubah renew to change sama to edit atau apa namanya itu agak berbeda. Kalau mengubah sama mengganti itu beda. Mengubah itu mengedit, mengganti itu renew.